Nah, sebenarnya antara uang dan energi ini teh, uang ini sebenarnya netral atau ia atau merespon energi si pemiliknya gitu. Ya. Gimana? Gini, uang itu sebetulnya dia netral dia. Substansi inti core uang itu sebetulnya sama seperti substansi inti dari energi cinta. Jadi uang ini kalau kita bicara uang kertas, dia kan bentuknya material ya, materi kertas gitu. Nah, sebelum dia jadi materi, dia sebelumnya adalah energi. Atau Partikel. Cuma pertanyaannya energi apa? Energi uang itu berisi tentang satu energi yang bergetar dalam getaran syukur, dalam getaran tenang, dalam getaran cinta, dalam getaran tenang, damai, penuh syukur, getaran cinta, getaran kebahagiaan, itulah bahan baku energi uang. Jadi kalau orang-orang yang punya tubuh bergetar dalam getaran kasih sayang, dalam getaran kelimpahan, dalam getaran mengalirkan, dalam getaran cinta, pasti saldonya gede. Getaran tubuh yang bergetar dalam getaran kelimpahan dan rasa cukup, pasti saldonya besar. Getaran orang-orang seperti itu. Jadi uang itu sebetulnya dia bergetar dalam getaran itu. Tapi di ranah realita dia memang netral. Ketika seseorang memandang uang dalam rasa kekurangan, dalam rasa ketakutan, dalam rasa kecemasan, seperti itulah uang hadir dalam kehidupan dia. Realitanya dia ditipu, realitanya uangnya dibawa kabur, realitanya ketika uang itu masuk walaupun itu gede, ada aja Mas Hendra pengeluarannya. Mobil rusak lah, anak sakit lah, tiba-tiba genteng bocor lah, tiba-tiba rice cooker rusak lah. Jadi uang masuk kok ya kayak cuma numpang lewat doang. Aja. Kenapa kayak gitu? Karena ada getaran frekuensi energi kekurangan di situ. Jadi si uang ini nggak ngerasa match sama getaran tubuh dia. Jadi uang itu nggak pernah lama di dia. Nah, teman-teman mulai pelan-pelan menyadari pola ini ya sayangnya. Pelan-pelan mulai menyadari, oh ternyata realita hidup kita itu substansinya adalah getaran frekuensi tubuh. Oh ternyata realitaku terbentuk dari bagaimana aku dominan memancarkan rasa frekuensi di dalam tubuhku. Oh ternyata semesta mewujudkan realitaku, dia berkomunikasinya lewat getaran frekuensi. Frekuensi tubuhmu yang kamu lepaskan, yang kamu getarkan. Ini dari Mbak Cucu Subang ya? Ya, betul. Teh seneng sekali, Masya Allah, goals terwujud, impian mobil. Nah, ini dia tulis apa ini ya? Dia... Dan coba. kamu bisa baca apa enggak? Iya, tak baca. Bismillah katanya gitu. Terima kasih ya Allah, hari ini aku bisa mengantar mamah operasi dan lancar. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini aku bisa makan di Mak Yeye. Nah, yang ketiga, hari ini bisa tidur siang lebih lama gitu. Itu yang ketiga. Esok aku yakin dapat rezeki berlimpah, mobil Cherry. Apa ya? Jadi itu sebelumnya kali ya? Tulisannya buku ini. Dia nulis goals ya? Iya, tulis goal. Iya, betul. Pokoknya dan mobil Cherry merah itu ya. Wah, bagus. Cherry. Wah, bagus banget. Ya, mobilnya saya sangat senang kan gitu. Terus yang terakhir dia menulis uang adalah energi, rasa syukur dan cukup dan limpahan gitu. Memberi dengan tulus. Terakhir rasakan yang real di sekelilingmu gitu. Iya, betul. Kunci dari segala kuncinya itu adalah istiqomah atau konsisten setelah hari-hari berikutnya gitu.
Dia praktek ya. praktek, intinya karena gini Mas Hendra, intinya kan ini tentang merubah getaran Mas. Iya. Intinya kan ini tentang merubah frekuensi tubuh yang tadinya kan kita semua bergetar di diri yang lama, di identitas yang lama, getaran kekurangan, getaran keluhan. Nah ini kan nggak bisa cuma sehari 2 hari tiba-tiba berubah jadi identitas baru gitu. Iya. Karena apa? Karena alamiahnya kita, regenerasi sel tubuh kita secara alami itu terjadi di 28 hari Mas Hendra. Dan kita mengikuti proses alamiah tubuh kita, makanya kita ada 30 hari daily rutin. Benar. Seseorang yang manifest itu rata-rata mereka yang komit, mereka yang sadar dan aware bahwa ini ada data lama nih. Kalau data lamanya masih sedih, cemas, bingung, takut, khawatir, pantulan realitanya kan masih itu Mas. Mimpi Mas, ketika orang mengharapkan hasil yang berbeda tetapi habitnya tetap sama. Itu nggak mungkin terjadi. Karena di dalam Al-Quran pun hadis qudsi banyak sekali mengulas akhirat berbuat ketika dunia juga udah berbuat. Tidak aku rubah suatu kaum jika kaum itu tidak merubah dirinya sendiri dulu gitu. Cannot change ya. Iya. Karena apa? Sebagaimana di luar, seperti itulah yang di dalam. Oke. Jadi kalau teman-teman melihat realita masih nggak enak, ada utang, dibenci orang, dimarahin orang, ditipu orang, duit habis, orang nggak baik sama kita, itu kan realita. Sebagaimana di luar, Betul. seperti itulah dalaman kamu. Ini luar biasa teh. Ini dapat mobil Cherry 1 bulan plek Mas. Belum sampai 3 bulan berarti. Belum sampai. Iya. 24 kemarin. Iya. 24 Januari teh. Betul. Dia sekarang udah dapat nih. Dia nulisnya di Desember ya. Desember. Nulisnya di Desember. Kalau aku lihat dari pelajaran dari Mbak Cucu ini, setelah dia tahu pengetahuannya, dia benar-benar punya tekad yang kuat Mas untuk ngambil keputusan. Aku nggak boleh kayak gini lagi. Dia bangun pagi, dia Kesadaran sholat penuh berjamaah ya. sama anak-anaknya, dia buka pintu jendela rumahnya, lalu pas dia buka jendelanya dia lalu bilang, "Halo kelimpahan, aku izinkan kelimpahan masuk ke dalam rumahku." Ya karena atensinya dia ke situ terus. Iya, atensi fokusnya ke situ. Di mana kamu memfokuskan sesuatu, disitulah energi bergerak, disitulah realita terjadi. Itu kuncinya. Jadi sebetulnya ini simpel sekali loh Mas Hendra. Sangat-sangat simpel sekali. Kita nggak mau menyuruh dan mewajibkan teman-teman untuk meditasi 40 hari atau 60 hari, enggak. Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Ini benar-benar prakteknya tuh semudah bernafas, Mas. Tapi bernafasnya dengan kesadaran sekarang. Dan Kan itu gampang.